Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi sahabat Hermina. Bersama saya Gi dari staf fungsional eksekutif Rumah Sakit Hermina Wonogiri di acara Hermina Podcast. Kali ini tema kita adalah gagal jantung kongestif. Gagal jantung kongestif itu adalah suatu jenis penyakit yang tidak begitu familiar di masyarakat umum. Masyarakat sering menyalahartikan dengan serangan jantung biasa. Kita sudah bersama narasumber kita, Dr. Firda Jaya, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Semangat pagi, dokter. Pagi. Gimana kabarnya, dok? Baik, alhamdulillah. Iya, dok. Masalah tentang tema kita, dok. Sebenarnya apa sih, dok, pengertian dari gagal jantung kongestif ini, dokter? Baik. Secara umum, gagal jantung kongestif itu adalah berarti jantung itu gagal untuk melakukan fungsinya. Seperti kita ketahui bahwa fungsi jantung adalah untuk menerima darah dari seluruh tubuh dan memompa darah ke seluruh tubuh. Apabila jantung ini gagal, berarti nanti akan timbul gejala-gejala akibat kegagalan fungsi tersebut. Sedangkan kongestif sendiri artinya adalah terjadinya penimbunan cairan di tubuh pada tempat yang tidak semestinya, misalnya di paru-paru, di perut, ataupun di kaki. Sedangkan untuk penyebabnya sendiri apa, dok? Jadi gagal jantung kongestif ini disebabkan oleh banyak faktor. Nomor satu yang paling sering, yang sering kali diabaikan oleh pasien adalah hipertensi atau darah tinggi. Berikutnya ada juga misalnya pasien dengan diabetes mellitus atau sakit gula. Berikutnya pasien dengan kelainan jantung bawaan, misalnya jantung bocor, ASD atau VSD. Berikutnya pasien dengan kelainan jantung katup, misalnya memang katupnya itu dia terlalu menyempit atau katupnya dia tidak menutup sempurna. Atau yang tidak kalah sering lagi adalah penyebabnya adalah penyakit jantung koroner atau adanya sumbatan di pembuluh darah jantung. Kelainan fungsi-fungsi tersebut akan menyebabkan jantung itu tidak mampu melakukan fungsinya dengan optimal. Itu yang akan menyebabkan gagal jantung yang nanti pada tahap lanjut akan menjadi gagal jantung kongestif. Untuk gejalanya sendiri, dok, itu apa saja mungkin, dok? Ya, yang paling sering yang dikeluhkan pasien adalah sesak nafas. Sesak nafas terutama apabila beraktivitas dan memberat apabila seiring aktivitasnya tambah berat. Atau kalau bahasa Jawa, seringkali pasien mengeluh datang dengan menggeh-menggeh. Berikutnya, pasien itu kalau tidur sesak, jadi dia akan merasa lebih nyaman dengan posisi tengah duduk atau duduk. Atau sering terbangun malam hari karena sesak. Berikutnya, pasien itu juga sering kadang berdebar-debar atau rasa tidak nyaman di dada, bisa ampek, bisa sesak, bisa nyeri dada. Kadang pasien juga datang dengan keluhan perut bengkak atau begah, senak, mudah kenyang kalau diisi makanan, atau kadang pasien juga datang dengan keluhan kakinya bengkak. Jadi kakinya bengkak tidak membaik, seperti itu. Keluhan-keluhan itu keluhan yang sering kali dikeluhkan oleh pasien-pasien dengan gagal jantung kongestif. Nah, dok, kalau kita sering mengalami keluhan seperti itu, apa yang harus kita lakukan, dok? Betul. Misalnya apa? Ada pemeriksaan khusus atau gimana? Betul. Ya, jadi kalau pasien-pasien merasa ada keluhan seperti itu, tidak salahnya langsung periksa ke dokter spesialis jantung. Yang pertama, pemeriksaan yang sederhana yang kita bisa lakukan adalah melakukan rekam jantung. Berikutnya juga bisa dilakukan foto rongsen dada, chest X-ray. Berikutnya lagi bisa kita lakukan pemeriksaan fungsi jantung antara dengan salah satunya dengan ekokardiografi atau kalau bahasa awamnya USG jantung. Dengan pemeriksaan tersebut, terutama dengan pemeriksaan ekokardiografi, kita bisa mencari tahu banyak informasi tentang jantung pasien. Misalnya fungsi pompanya, ada tidaknya pembesaran dari jantungnya sendiri, ada tidaknya kelainan katup, ada tidaknya kelainan dari pembuluh darah koroner dan sebagainya. Itu biasanya akan terlihat dengan pemeriksaan ekokardiografi. Gini, dok, untuk tips-tips agar kita tidak terkena serangan atau gagal jantung ini, apa yang harus kita hindari, dok? Misal pola makan atau istirahat atau gimana, dok? Betul. Jadi ada bisa kita bagi menjadi dua. Satu untuk pencegahan, bagaimana biar tidak terjadi gagal jantung kongestif tersebut. Tentunya kita harus memperhatikan atau mengendalikan faktor-faktor resiko seperti tadi hipertensi, gula, penyakit jantung koroner dan sebagainya. Itu semuanya bisa dilakukan dengan pola hidup sehat, pola aktivitas yang sehat, makan dan isi juga makanan yang baik, seperti itu. Berikutnya untuk pasien-pasien yang sudah ada gejala dan memang sudah terdiagnosis untuk keluhan gagal jantung kongestif, memang
ada perlakuan-perlakuan khusus yang harus diperhatikan oleh pasien. Yang nomor satu, pasien itu tidak boleh aktivitas yang terlalu berat, karena terlalu berat itu akan membebani jantung sehingga jantung akan bekerja keras dan biasanya akan muncul keluhan seperti sesak nafas dan sebagainya. Berikutnya lagi tentang pembatasan minum atau cairan yang masuk. Jadi untuk pasien-pasien yang memang sudah terbukti gagal jantung, kongestif, tentu minuman yang harus diminum juga harus diperhatikan, tidak boleh sebanyak dulu sebelum sakit. Berikutnya adalah diet atau makanan. Makanan yang dianjurkan adalah makanan-makanan yang sehat, rendah garam, yang tidak terlalu manis, dan juga kita harus menghindari makanan-makanan yang tinggi kolesterol untuk pencegahan penyakit jantung koroner. Selain itu juga yang tidak kalah penting adalah kontrol rutin. Jadi pasien-pasien dengan penyakit jantung kongestif memang harus kontrol rutin. Itu yang harus diperhatikan pasien. Kurang lebih seperti itu. Berarti intinya kita harus menjaga pola makan sama pola hidup sehat ya dok. Betul. Ya. Ya itu tadi sahabat Hermina tips-tips dan penjelasan dari Dr. Firda, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Mungkin bisa bermanfaat untuk sahabat Hermina. Terima kasih dokter atas sharing-sharingnya ya dok ya. Buat sahabat Hermina yang mau mengkonsultasikan seputar masalah kesehatan jantung, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Hermina Wonogiri dengan Dr. Firda Jaya, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Untuk jam prakteknya dari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 12. Salam sehat bersama Hermina.